Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Diamnya Istriku karya Rena Ariana. Oke, kita masuk ke bab 8. Judulnya Anggap Dia Sudah Mati. Sudut Pandang Danang. Kenapa rumah ini terasa begitu sunyi? Sangat sunyi dan tidak seperti biasanya. Kemana penghuninya berada? Bu, ibu. Aku terus memanggil mantan mertuaku itu, tapi tak kunjung dibuka pintunya. Dari menekan bel hingga gedoran pintu cukup keras, tidak ada yang membukanya. Sial, gumamku. Karena saking kesalnya, akhirnya pintu rumah itu kutendang sekencang mungkin. Buka, wai. Pada mati gak ketahuan kali ya? Teriakku lagi. Entah kenapa setelah mentalak indah, hilang juga rasa hormatku kepada mereka. Assalamualaikum. Terdengar suara mengucap salam. Aku dan Maya menoleh ke sumber suara itu. Berat rasanya menjawab salamnya. Lagian moodku juga sedang tidak bagus. Waalaikumsalam, jawab Maya lirih. Bu Endah, sapa Maya. Bu Endah adalah tetangga mantan ibu mertua, juga tetangga Maya. Rumahnya persis di samping tanah kosong bekas rumah Maya dulu. Entahlah, padahal Indah dan Maya bertetangga, tetapi aku dan Maya tidak pernah bertemu. Mungkin karena Maya harus tinggal jauh di kota Kalimantan saat kuliah dulu, sedangkan aku mengenal Indah juga saat kuliah. Jadi wajar kalau misalnya aku tidak tahu Maya adalah teman Indah awalnya ketika dia melamar pekerjaan di perusahaanku. Maya sendiri tahu Indah telah menikah pun dari keluarganya. Aku dan Maya tidak pernah bertemu sebelumnya. Bu, mau tanya, Bu Anda dan Pak Rusman pada kemana ya? Kok kami panggil-panggil tidak ada yang menyahut ya? Tanya Maya. Aku masih terdiam. Sengaja rumah ini kubangun lumayan besar dan mewah untuk ukuran di kampung. Untuk pamer ke orang-orang bahwa aku ini wah. Suami Indah ini adalah wah. Meskipun aku pun hanya menjatah 1 juta per bulan untuk mereka, tapi orang-orang tidak akan mengira aku menjatah mereka segitu. Lagi pula mertuaku juga sudah sangat senang dan bersyukur. Bu Endah menatap kami dengan tatapan sinis. Ibu, kenapa menatap saya seperti itu? Tanyaku dengan nada sedikit ketus. Maya mencubit pelan tanganku. Barusan Bu Ana, Pak Rusman dan Indah sudah pergi dari rumah ini, ujarnya. Mereka pergi. Sertifikat rumah ini bagaimana? Jangan-jangan rumah ini dijual murah atau digadaikan lagi ke rentenir. Sialan, awas saja Indah. Rumah ini bagaimana, Bu? Bagaimana apanya, Danang? Aneh banget sih kamu ini. Indah tadi menitipkan kunci rumahnya sama saya, ucap Bu Endah sambil memberikan kunci pada Maya. Terima kasih Bu, ucap Maya, tapi Bu Endah hanya menatap ke arah Maya dengan penuh kebencian. Oh ya, Indah pergi sama orang tuanya saja, tanya Maya. Enggak kok, naik mobil mewah warna putih, sama laki-laki sangat tampan. Indah bilang sudah diceraikan sama kamu. Pantas ya diceraikan, rupanya sudah tergila-gila sama temannya sendiri. Dasar laki-laki gak punya hati kamu, Danang. Kamu juga Maya, suami teman sendiri kok diembat. Cibir Bu Endah. Kurang ajar. Cerita apa Indah pada mereka? Bu Endah, ibu kalau gak tahu apa-apa itu diam saja. Belum sempat Maya melanjutkan ucapannya, Bu Endah main ngeloyor meninggalkan kami. Dasar orang kampungan, gak punya etika sama sekali. Laki-laki tampan bersama Indah tadi, siapa dia? Sialan, pantas saja dia berani meminta pisah. Ternyata sudah ada laki-laki lain. Brengsek kamu Indah. Jangan-jangan kamu memang telah berselingkuh dariku. Aku tahu betul tentang Indah. Tidak mungkin dia berani meminta pisah dariku kalau tidak ada laki-laki lain. Mas, ayo masuk. Kenapa kamu malah bengong sih? Ujar Maya. Kesel aku sama mantan istri kamu itu. Cerita apa dia? Bukan kamu yang malu-maluin Indah. Justru kita yang malu. Sungut Maya. Aku diam saja saat memilih mengambil kunci dari tangannya, kemudian membukanya. Awas saja kalau sampai sertifikat rumah ini dibawa sama Indah. Bisa saja kan digadaikan untuk modal hidup. Kamu yang dipikirin sertifikat mulu. Heran aku. Perhitungan banget sama mantan istri. Lagi pula, kamu bisa berkembang pesat juga Indah banyak menyumbang ide-ide luar biasa dari pikirannya untuk menciptakan produk baru. Jadi ikhlaskan saja kalaupun rumah ini kembali digadaikan. Cetus Maya. Heran juga kenapa perempuan ini terus membela Indah. Harusnya dia senang aku bertindak seperti ini pada Indah. Sampai di dalam, rumah ini masih sama. Tidak ada yang berubah. Perabotan yang bisa dijual ulang juga masih ada. Rumah pun terlihat rapi. Aku gegas ke kamar ibu mertua. Dan sampai di sana, seluruh pakaiannya pun masih ada. Tersusun rapi di lemari. Ada sebuah amplop tebal berwarna coklat. Di atas meja lampu kamar, jelas saja membuat mataku mendelik.
Aku dan Maya saling berpandangan. Di atasnya juga ada secari kertas putih bertuliskan pesan yang sangat rapi. Gegas aku meraih kertas putih di atas amplop coklat cukup tebal itu. Di sampingnya juga terletak 2 buah ponsel berwarna hitam yang pernah aku belikan untuk mereka. Danang, terima kasih untuk kebaikanmu selama 10 tahun ini. Ibu dan Bapak kembalikan semua sebelum kamu mempermalukan kami dan menghina kami seperti yang kamu lakukan terhadap putri kami Indah. Kami kira kamu mencintainya tulus, menerima semua kekurangannya seperti yang kamu katakan untuk mendapatkannya saat itu. Namun ucapan hanyalah ucapan. Bahkan kami dengar, kamu meminta kami pergi, bukan? Sebelum pergi, Ibu dan Bapak mau kembalikan uangmu. Kau selalu memberikan uang pada kami sebesar 1 juta rupiah, bukan? Uang ini sama sekali tidak kami sentuh. Selama 10 tahun kami menyimpannya. Cek saja kamu kalikan 10 tahun. Insya Allah tidak berkurang sama sekali. Sertifikat rumah kami pun kami serahkan kepadamu. Kami anggap tidak bisa menebus rumah ini. Namun jika perhitunganmu sampai pada bunga, ambil saja uang 40 juta ini. Kami kembalikan padamu, Danang. Kami sudah tidak punya sangkutan apapun dengan kamu, bukan? Kami sebagai orang tua ingin sekali memakimu untuk apa yang telah kamu lakukan pada putri tercinta kami. Tahu seperti ini, kami sebagai orang tua sangat menyesal telah menikahkan anak kami dengan pria sepertimu. Pria yang penuh kemunafikan. Tapi kami sadar ini sudah menjadi jalan hidup Indah. Setidaknya dia belum terlambat untuk memperbaiki hidup dan mendapatkan kebahagiaan sejatinya bersama orang yang kelak benar-benar tulus mencintainya. Kami sudah tidak punya hutang apapun denganmu, bukan? Jadi kami pergi pun tenang, tanpa ada bayang-bayang seorang Danang. Hutang budi pada Danang. Selesai membaca surat itu, aku dan Maya saling berpandangan. Aku menelan ludahku sendiri. Ini seperti kejutan. Bagaimana mungkin semua ini? Dari mana mereka memiliki uang sebanyak ini? Atau jangan-jangan Indah benar-benar telah menjual diri? Kalau tidak, maka tidak mungkin mereka memiliki uang sebanyak ini hingga mengembalikan uang 40 juta rupiah yang dulu kupakai untuk menebus rumah ini. Mas, ini semua benar, gak mimpi? Tanya Maya. Aku menggeleng. Kok bisa ya? Bukan mereka yang shock tapi kitalah yang seperti diberi kejutan, ucapnya. Aku sendiri juga bingung kok bisa. Tapi lumayan jugalah uangnya. Dasar keluarga bodoh, tidak mau menuntut apapun. Kalau yang pintar, justru akan menuntut hak mereka ke pengadilan. Aku harus secepatnya mengirim surat cerai sebelum Indah menuntut harta Gonogini. Bisa saja keadaan berbalik dia yang menggugatku. Sebab sepertinya mereka telah memiliki uang. Meskipun uang itu hasil menjual diri mungkin. Indah kan cantik, bisa dengan mudah mendapatkan uang dari hasil melancong. Tapi kalau untuk dijadikan sosok istri, laki-laki yang mencicipinya tidak akan ada yang bersedia. Sekalipun ada paling hanya hitungan bulan sudah cerai. Lepas itu ya dia dibuang lagi. Untuk apa menikahi wanita yang tidak bisa memiliki keturunan? Keturunan itu kan penting. Itu sih kalau aku. Mungkin pemikiran laki-laki lain seperti itu juga. Atau hanya aku saja ya? Ya bisa lah. Mungkin saja Indah sudah bingung jadi dia cari mangsa pria hidung belang mungkin untuk mendapatkan uang. Atau jadi istri simpanan. Bisa jadi kan? Jawabku sambil memasukkan uang itu. Menyatukannya dalam satu amplop. Yang, ini untuk kamu. Ambil semuanya buat belanja ya. Ujarku menyerahkan amplop coklat itu pada Maya. Kamu serius? Nanti akan kejadian seperti Indah nggak aku? Enggak sayang. Sudah aku bilang. Kalau Indah aku memang sakit hati padanya. Dan aku sengaja melakukannya. Sudahlah, gak usah bahas-bahas soal Indah. Anggap saja perempuan itu sudah mati. Tidak pernah hadir dalam hidup kita. Aku akan menyuruh Ramdan menjual rumah ini. Toh kita tidak mungkin kembali lagi ke kampung ini, ujarku. Iya, benar sekali kamu sayang, ucap Maya.